Bagian kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Pendeknya, kita wajib berikhtiar agar Islam dalam keseluruhannya berlaku pada masing-masing pribadi kita, lalu kepada masyarakat kita, lalu kepada negara kita. Selama hayat di kandung badan, kita harus berjuang terus agar Islam dalam keseluruhannya dapat berdiri dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita mengakui bahwa ada satu peraturan lain yang lebih baik daripada peraturan Islam. Demikianlah misalnya tentang percakapan saya dengan seorang sahabat saya yang telah lama sekali mendapat pendidikan secara barat, tetapi masih mengakui dirinya seorang muslim. Lalu lantaran pendidikan dan pergaulan itu, dia susah sekali melepaskan dirinya dari kebiasaan yang buruk, yaitu meminum minuman keras. Lalu dia berkata kepadaku bahwa dia seorang Islam. Dia banyak membaca terjemah Al-Quran, menghasung dan mengajak seorang Islam memakai akal dan pikirannya. Menurut pikirannya, minuman keras diharamkan Allah karena dia menjadikan manusia mabuk. Dia setuju sekali dengan larangan itu. Sebab itu, kalau dia minum, dia berusaha supaya jangan mabuk. Lalu saya jawab bahwa dalam mempergunakan akal dan pikiran, saudara telah menuruti Al-Quran. Sayangnya, saudara mempergunakan akal pikiran itu buat mempertahankan diri karena saudara telah melanggar larangan Allah yang tertulis di dalam Al-Quran sendiri. Saya sendiri, oleh karena saya bukan mendapat didikan barat, jangankan meminum minuman keras, mendengar saja pun perasaan saya telah menolaknya. Oleh sebab itu, akal kita yang merdeka itu hendaklah kita latih pula di dalam kepatuhan kepada Allah. Sebab hasil akal dan pikiran itu pun kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan kita dan sikap jiwa yang telah mempengaruhi kita. Ada seorang kiai membolehkan seorang perempuan yang sedang haid masuk masjid, padahal Al-Quran melarangnya. Kiai itu menghalalkan karena katanya di zaman sekarang sudah ada celana perempuan yang khusus untuk haid, sehingga darah tidak akan menetes lagi ke bawah. Kiai itu mempergunakan akalnya untuk membuka pintu yang ditutup Allah. Sebab kebetulan ada beberapa ibu nyonya-nyonya menteri yang ingin masuk masjid Baitur Rahim di Istana Merdeka, Jakarta. Maka untuk menunjukkan bahwa dia adalah kiai progresif, dikeluarkanlah fatwa itu. Padahal kalau akalnya masih murni, belum dipengaruhi oleh keinginan dapat julukan progresif, dia tidak akan sampai hati meringankan larangan Al-Quran yang senyata itu. Kita pun mengakui dan melihat bahwa tidak ada orang Islam zaman sekarang yang 100% dapat menjadi orang Islam. Akan ada yang masih kekurangan. Dan tidak pula ada satu negeri Islam yang di sana hukum Islam telah berjalan 100%. Akan tetapi belum adanya itu bukanlah menunjukkan bahwa Islam boleh kita pegang separuh-separuh. Kita selalu wajib berusaha mencapai puncak kesempurnaan hidup menuruti kemauan Islam sampai kita mencapai husnul khotimah. Kita mengakui bahwa kita manusia mempunyai banyak kelemahan sehingga hasil cita-cita yang bulat tidaklah dapat dicapai sekaligus. Dia kadang-kadang menghendaki tenaga turunan demi turunan. Namun dengan adanya tujuan hidup, jelaslah apa yang diperjuangkan. Jangan hanya merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Dan janganlah kamu turuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Niscaya setan, baik yang halus maupun yang kasar,
senantiasa berusaha hendak membelokkan perhatian orang yang beriman dari tujuan yang telah ditentukan itu. Niscaya setan-setan tidak merasa senang kalau tercapai tujuan itu. Sebab itu gangguan setan akan mengemukakan pula rencana-rencana lain, jejak dan pengaruh lain, sehingga bukan sedikit negeri Islam atau orang yang terkemuka beragama Islam tidak merasa yakin. Bahkan ada yang menolak kebenaran kehendak Islam, seumpama negeri Turki di bawah pimpinan Kemal Atatürk, karena merasa sulit menggabungkan beberapa ijtihad ulama Islam dengan hukum pidana dan perdata negerinya, lalu diambilnya saja secara langsung undang-undang Switzerland untuk pengganti undang-undang negerinya. Di Indonesia ini, pemerintah jajahan Belanda untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam sengaja menonjolkan beberapa hukum adat, dan hukum-hukum adat itu dicari-cari pada tiap-tiap daerah, sehingga timbullah berbagai rona corak hukum karena perbedaan adat. Belanda lebih suka hukum adat yang berpecah belah daripada penduduk negeri golongan terbesar atau mayoritas beragama Islam itu bersatu hukumnya menurut agamanya, padahal hukum itu memang ada. Akan tetapi lucunya, di negeri yang hukum Islam telah dijadikan hukum adat, mereka tidak pula mau mengakui hukum itu. Seumpama di negeri kerajaan Buton atau Pulau Buton, Sulawesi, telah dijadikan hukum adat merajam orang yang kedapatan berzina dengan disaksikan oleh saksi menurut ketentuan Al-Quran, dan telah pernah dipotong tangan orang yang mencuri. Di samping Istana Raja Buton masih didapati batu hampar tempat orang menjalani hukum rajam dan potong tangan itu. Pemerintah Belanda tidak mau mengakui hukum adat yang demikian, sebab katanya melanggar peri kemanusiaan yang amat dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Seakan-akan hanya mereka yang mempertahankan kemanusiaan, sedangkan rakyat jajahan tidak. Negara-negara penjajah dan negara besar yang berpengaruh telah berusaha dengan jalan pendidikan atau propaganda memasukkan jejak-jejak setan ke dalam jiwa kaum muslimin pada negeri-negeri Islam yang mereka jajah, atau pengaruh agar orang Islam memakai peraturan lain untuk mengatur pergaulan hidup mereka. Sehingga meskipun mereka masih mengaku Islam, mereka menolak tiap-tiap cita Islam untuk memperbaiki masyarakat. Demikian juga dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Menyelinaplah setan memasukkan pengaruh, menunjukkan jalan, dan meninggalkan jejak-jejak, sehingga akhirnya kelak Islam itu hanya tinggal menjadi nama dan sebutan, tetapi telah menempuh berbagai jalan yang bersimpang siur di dalam menghadapi serba-serbi kehidupan. Kadang-kadang timbul perpecahan di antara muslimin, masing-masing mendakwakan dirinya yang benar, kawan yang lain kawan yang salah belaka. Setan pun memasukkan rasa permusuhan kepada masing-masing pihak sehingga sukar dipertemukan. Maka terjualah diri mereka kepada setan, bukan lagi menjual diri kepada Allah.